Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Al-Mukarramah yang kami hormati dan kemuliakan Bu Devanani, Masya Allah, setiap kali majlis taklim ketemu sama beliau nih, banyak pahalanya, amal jariahnya, ngajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan juga kekuatan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah para pengurus daripada Majlis Taklim Ad-Duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu, Masya Allah, pagi hari ini secerah hari kita, Bu, ya. Alhamdulillah, diniatkan datang dari rumah, meninggalkan semua kegiatan kita, aktivitas kita semata-mata untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah jaga istiqomah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan insyaallah keberkahan lahir batin dunia akhirat. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini berkesempatan untuk hadir kembali bersilaturahim dengan ibu-ibu sekalian. Insyaallah bertemu, beriman, beri banyak manfaat. Tidak ada ruginya orang ketika datang ke majelis ilmu. Dia niat agar dia tumpang duduk, insyaallah tidak ada ruginya orang yang duduk bersama orang-orang yang belajar ilmu. Insyaallah semuanya mendapatkan barokah ilmu, amin. Keberkahan daripada majlis Allah simpankan rahmat, ketenangan dan mudahnya kesulitan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salam salawat tidak lupa mari kita sampaikan dan kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dibangga-banggakan, umat yang nanti kelak akan mendapatkan syafaatnya, insyaallah bertemu Nabi, jadi tetangga Nabi di surganya, amin ya rabbal. Bapak ibu, bapaknya saya ya, ibu-ibunya yang banyak ya, nanti nggak disebut ya, padahal ada bapaknya walaupun satu ya. Alhamdulillah, latah ya. Biasanya jamaahnya ini ada bapaknya, ada ibu, semuanya ya. Alhamdulillah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengajarkan kepada kita agar kita selalu meminta tiga. Ini salah satu doa saya ingin ngajak Bapak Ibu, ibu-ibu ya, lagi-lagi Bapak Ibu lagi ya, ibu-ibu untuk renungan ya. Alhamdulillah. Nah, ini biasanya kalau banyak terdengar nggak Bu yang belakang? Jelas atau sayup-sayup? Ya. Suaranya terdengar, orangnya nggak kelihatan. Alhamdulillah. Ada tiga doa Nabi yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan agar kita dapat disucikan, dibersihkan, ya, dibebaskan dari tiga perkara. Ya, dari tiga perkara.
Perkara yang pertama, sama-sama ibu-ibu, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa lisanana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Ada 3 doa. Ada yang bisa menebak nggak kira-kira apa itu kandungannya, Bu? Allahumma, apa Bu artinya Allahumma? Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kita panggil nama Allah yang paling agung, nama Allah yang tidak bersekutu, tidak boleh berserikat dengan nama siapapun. Maka Allah itu hanya sebutan Allah yang menjadi nama yang teragung, yang lahir dari nama ini semua sifat-sifatnya. Nah, kita bertawasul dengan nama Allah, Allahumma tahhir. Apa artinya taharah? Apa artinya taharah? Suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai yang bertaubat dan mencintai yang bersuci. Tahhir, sucikan, bersihkan. Ibu-ibu, hakikat yang membersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta dibersihkan, kita minta disucikan. Apa? Qulubana, hati-hati kita, jiwa kita. Ya, hati ini kata baginda Nabi adalah puncak dan sumber. Hati baik, anggota badan baik. Hatinya buruk, anggota badan juga buruk. Karena dia menjadi sumber kebaikan dan keburukan manusia. Letaknya di mana? Hati. Maka hati ini sumber pandangan Allah di dalam diri kita. Allah nggak pandang harta kita, Allah nggak pandang pangkat jabatan kita, tapi yang Allah pandang hatinya. Maka pandangan kita kepada hati mesti harus lebih besar dibanding apa? Fisik kita, tampilan kita. Berarti Pak Ustadz gak boleh punya penampilan? Boleh Bu, apalagi kalau di depan harus berdandan, harus berias. Berias. Kenapa Bu? Tujuannya biar suaminya betah di rumah. Ya boleh berdandan, kita berias. Nah, kita mohon kepada Allah sebagaimana Allah perindah fisik kita, mudah-mudahan Allah pun perindah hati. Ibu-ibu, kalau kita berkaca, apa doanya Bu? Allahumma kama ahsanta ala khalqi fa ahsin khuluqi. Oh, kelihatan tak pernah berdoa di depan kaca ni ya. Kalau udah di depan kaca, Masya Allah, cantiknya bidadari dari langit turun ini. Itulah kita. Padahal ibu-ibu, doanya apa? Ya Allah, sebagaimana Engkau apa? Perbaiki, percantik, perindah, Kau pertampan wajahku. Ya indah pula akhlakku. Allahumma kama ahsanta khuluqi fa ahsin khuluqi. Maka kita mesti harus mohon juga kepada Allah untuk agar hati kita diperindah, hati kita menjadi baik. Sebab yang menggenggam hati siapa Bapak Ibu? Allah. Ya muqallibal, yang membolak-balikkan hati Allah. Ya, ingin misalkan suami kita ini, ya Allah Pak Ustadz, taat, apa kurangnya kita ngajak, kita mungkin kasih nasihat, saya bisikin Pak Ustadz biar hati suami kita ini lembut, ternyata belum juga karena yang punya hati ibu atau Allah. Makanya genggam, kita mohon kepada Allah yang punya hati. Bersihkan ya Allah, tahhir. Yang pertama yang Nabi SAW ajarkan, minan nifaq. Apa ibu-ibu? Si munafik. Subhanallah. Apa munafik? Depan belakang beda. Apa yang diucap beda dengan yang di depan muji, di belakang
caci. Orang yang punya muka amit ini nggak bisa dipegang lisannya. Yang di depan dengan yang di belakang beda. Di depan senyum-senyum, di belakang gigit giginya, subhanallah. Dan ternyata ini sifat buruk. Saking buruknya ibu-ibu, neraka paling bawah disiapkan untuk siapa? Untuk orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempat nerakanya fid-dark. Apa dark itu? Dasar. Ibu-ibu, kalau masa air kira-kira yang paling panas? Paling bawah ya, paling panas itu. Paling mendidih. Kenapa? Karena memang ini penyakitnya akut. Musuh dalam selimut. Di depan perasaan dia kawan, tapi di belakang ternyata dia melawan kita. Makanya dua ini paling jahat, paling berat. Nah, kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut kalau kita punya penyakit nifak. Tahhir qulubana. Ya Allah, bersihkan, sucikan, bebaskan kami dari sifat kemunafikan. Kalau kita minta kepada Allah, insya Allah Allah akan. Ibu-ibu yang minta agar bersih hatinya dari kemunafikan, insya Allah tanda orang yang beriman. Setuju? Tapi kalau kita ini nggak merasa khawatir, udah Pak Ustadz, saya udah beriman ini Pak Ustadz. Betul tuh, udah beriman. Tiap pekan saya ngaji Pak Ustadz. Bukan lagi tiap pekan, tiap hari Pak Ustadz saya datang ke majelis taklim. Ustadz sudah saya telan semua ilmunya itu. Bu, yang merasa aman dari kemunafikan tanda orang munafik. Ya, sahabat Umar. Siapa yang nggak kenal sahabat Umar, ibu-ibu? Khalifah baginda Nabi, pengganti sahabat Abu Bakar Siddiq. Beliau datang kepada Hudzaifah al-Yamani. Hai Hudzaifah, kau yang punya nama-nama orang munafik, tolong beritahukan kepadaku, ada nggak namaku disebut? Bayangkan Umar bin Khattab. Beliau masih merasa takut. Beliau masih merasa khawatir. Namaku disebut enggak wahai Hudzaifah? Maka beliau mengatakan, aku dah janji nih, gak akan membongkar nama-nama orang munafik. Ini rahasia negara. Tapi khusus untukmu Allah gak sebut namamu. Ini yang menjadi pelajaran. Selevel Umar masih khawatir. Mudah-mudahan dengan doa seperti ini, kita ini berusaha untuk kita bersihkan. Ya, sebab ternyata ada tanda-tanda yang Allah sebutkan di ayat yang lain. Ibu-ibu, kalau kita baca ya di surat An-Nisa nanti ya, ada tanda-tanda orang yang munafik yang kita ini perlu berhati-hati. Jangan-jangan kita ini masuk dalam kelompoknya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayatnya yang ini ternyata mata saya sudah mulai rabun juga, Bu ya. Terlalu kecil bawa Al-Qur'an ya. Astaghfirullahaladzim. Kurang jelas ya. Ini ayatnya surat An-Nisa, ayatnya yang ke berapa itu? 60? Saya pakai HP saja ya. Insya Allah lebih aman ya. Alhamdulillah. Sama-sama ya. Buka Bu. Suratnya apa Bu? An-Nisa. Kita tadabbur ini. Kita tadabbur ayat ini. Ayatnya ayat yang ke 142. 140? Yang membawa Al-Quran boleh dibuka. Nah, ternyata ini untuk renungan. Mudah-mudahan kita tidak terserang penyakit orang munafik ini. Sudah ibu-ibu? Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum
wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Boleh salah seorang ada yang bisa membacakan terjemah? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Alhamdulillah, kita dapat sifat kembali salah satu tanda kemunafikan. Selama ini yang kita tahu, kalau bicara berdusta, kalau berjanji dia ingkari, kalau dipercaya dia khianat. Oke, itu salah satu juga tanda yang lain. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sisi yang lain. Nah, kalau kita baca seperti ini mudah-mudahan kelop ibu-ibu. Ya, kita mohonnya ya Allah bersihkan dari kemunafikan, bersihkan dari kemunafikan. Maksudnya kita dijauhkan dari sifat-sifatnya. Apa sifat yang kau maksud ya Rasulullah? Ternyata orang munafik ini sholat ibu-ibu. Tapi ketika sholat kusala, malas. Sholat malas itu mana sih Bu? Malas ini nggak sungguh-sungguh, ya, asal-asalan, berat hati. Kalau laksanakan ya asal dia melaksanakan. Biasanya rata-rata dahlah dia asal-asalan, dah deket masuk waktu yang lain. Sholat maghrib dah menjelang sholat isya dah menjelang subuh, sholat subuh dah menjelang duha. Iyalah, ini malesnya. Maka kita berlindung dari sifat yang pertama, ketika sholat malas. Maka ciri orang mukmin itu cirinya ketika dipanggil, ketika diseru segera datang. Hayya 'alas shalah, langsung ambil air. Nah, bukan hayya 'alas shalah, nanti lo. Tunggu dulu. Bentar lagi, tiba-tiba 1 jam 2 jam lalu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, makanya Nabi ketika ditanya ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai, apa amalan yang paling as-salatu ala waktiha. Ternyata sholat tepat waktu. Maka mari kita jaga sholat tepat waktu, amalan yang paling dicintai, yang paling disukai. Nabi SAW ketika menyampaikan, ibu-ibu, kriteria wanita solihah, kalau seorang wanita menjalankan sholat 5-nya, puasa Ramadannya, taat sama suaminya, dipanggil 8 pintu surga, kemana ia inginkan masuk. 8 pintu surga manggil ibu. Masya Allah, 1 pintu surga saja sudah susah. Ini 8-8-nya pintu surga manggil ibu. Tapi syarat yang pertama apa? Sholat yang 5. Apakah sholat model orang munafik? Tidak tentu. Sholat orang yang mukmin. Ketika dipanggil, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau mereka itu dibacakan ayat Allah, dipanggil, diseru, diingatkan Allah, hatinya bergetar, langsung segera dia datang. Kalau dipanggil, makanya ibu-ibu sekalian, mari kita mulai dari mana? Kita mulai kalau ada azan, kita berusaha untuk dengarkan, jawab azan. Jangan ada aktivitas lain. Boleh sambil aktivitas masak, sambil aktivitas bersihkan misalkan rumah. Tapi jangan lupa kalau azan terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna.
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Barang siapa dengar azan dijawab lalu ditutup dengan doa, Allahumma rabb hadhihi da'watil wassalatil ati muhammadanil wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'a wa ba'athu maqam mahmudanil ladzi haqqat lahu syafaati. Kata baginda Nabi, wajib baginya syafaatku. Kita maunya dapat syafaat Nabi, dibela Nabi. Salah satunya apa? 5 waktu dalam sehari. Pak Ustadz, saya nggak dengar azan tuh Pak Ustadz. Kenapa ibu nggak dengar? Tidur Pak Ustadz. Oh, ya nggak dapat fasilitas ini. Enggak Pak Ustadz, bukan tidur. Masjidnya jauh Pak Ustadz. Gimana? Pakai radio. Dijawab nggak Bu kalau pakai radio? Dijawab nggak Bu kalau azan di radio Mujahidin? Nggak perlu dijawab. Para ulama itu bukan alat yang azan, orang yang azan. Harus manusia yang azan. Kalau misalkan kita nggak terdengar, ya berarti kita nggak mendapatkan fadilah ini. Berarti mananya Bu, kalau cari rumah itu yang dekat-dekat. Rumahnya jauh Pak Ustadz. Ya sudah, rezekinya jauh Bu ya. Kalau gitu kita pindah. Enggak lah Bu, insya Allah. Nah kalau ada masjid jangan dijauhi. Kira-kira begitu. Karena ini fadilahnya. Fadilahnya. Sebab ternyata kata Allah tadi surat Al-Anfal, kalau kita diundang, diseru, diajak zikir kepada Allah, apalagi takbir, hati kita tergetar. Ini ciri orang yang beriman. Jadi kalau dipanggil azan kok nggak tergetar, jangan-jangan iman kita lagi layu, kurang disiram. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, yang pertama, jangan sampai kita ketika sholat malas. Ya, sholatnya malas itu nggak serius asalnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Aduh ya Allah, nikmatilah sholat. Ya ibu ya, nikmati sholat. Maka mudah-mudahan Allah akan perbaiki urusan kita. Jadi ciri orang yang malas itu sholatnya asal, waktunya ditunda, apalagi kalau sampai kemudian diqadha keluar dari waktu yang semestinya. Nah, yang kedua, ciri orang munafik ini dalam ayat ini, kalau sholat cari muka. Kalau sholat dia hanya niatnya pamer, ingin cari pujian. Masya Allah, na'udzubillah min. Nah, kalau riya ini urusan hati. Maka ibu-ibu, mari kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai sholat kita sia-sia. Belum tentu orang yang kita tuju kita dapat pujian. Ya, hari-hari ini ibu-ibu, ya, musim pilgub, pil ini ya, banyak orang mendadak rajin ke masjid Bu. Mantap, ini calon pemimpinku, sholatnya selalu di saf yang pertama. Alhamdulillah, kita wajib husnudzan. Apalah Pak Ustadz, gimana cari muka? Jangan dulu Bu, ibu kan nggak tahu hati Bu ya. Yalah, syukur dia mau berangkat ke masjid ya. Alhamdulillah. Maka jangan sampai kita suudzon juga. Tapi intinya jangan sampai ketika kita sholat ini, ketika ada manusia sholatnya panjang, giliran sampai di rumah majib dikejar anjing. Wah, akbar, Allah akbar, Allah akbar. Tadi sholatnya luar biasa khusyuknya. Kira-kira begitu gak Bu? Bu, kalau sholat di rumah sama di masjid beda atau sama Bu? Lebih panjang di mana Bu? Yakin? Alhamdulillah. Berarti kalau kita ini bisa menjaga kualitas sholat ketika di rumahnya, insya Allah ini tanda Allah karuniakan keikhlasan bagi kita. Makanya ibu ini peluangnya luar biasa. Kenapa? Seutama-utamanya sholat bagi wanita di masjid atau di rumah? Betul? Gak di masjid gak Bu? Betul, alhamdulillah. Ibu-ibu sholat paling utama di rumah, insya Allah. Menyaingi bapak-bapaknya di masjid? Ya, karena itu sabdanya Nabi. Ya, sabdanya Nabi. Pertama ibu-ibu, kalau bapak-bapak di masjid ini memang dapat berjamaah.
tapi perjuangannya juga tidak kecil. Kenapa? Banyak orang tengok, banyak orang lihat, begitu ya. Kadang-kadang kita ini udah Allahu Akbar, udah mantep ini lurus, tiba-tiba setan menyelinap, set, mantep nih sholatku, macam ini orang budak nggak pernah ikut pengajian sholat ini. Lalu kita mengecilkan, meremehkan orang, habis itu pahalanya. Ya, sombong, ujub, ini bapak-bapaknya. Makanya ibu-ibu ketika sholat di rumah, insya Allah kita mau pamer sama siapa? Betul nggak? Nggak ada yang kita pamerkan, sehingga keikhlasannya lebih terjaga. Insya Allah bapak-bapak dapat kualitas jamaah, ibu-ibu dapat kualitas ikhlasnya lebih terjaga. Makanya insya Allah kalau ibu-ibu sholat di rumah, maka jangan kemudian kita, Pak Ustadz saya ini pengen ke masjid, boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai gara-gara kita harus selalu ke masjid, lalu tanggung jawabnya di rumah menjadi hilang. Ya, makanya kita jaga sholatnya di rumah, rawatibnya di rumah, tahajudnya di mana? Di rumah, ya, witirnya di rumah, insya Allah. Ini salah satu keutamaan. Sehingga bapak-bapak, saya sering sampaikan, Nabi itu jarang rawatib di masjid. Nabi kalau rawatib itu di rumah. Apa bu sholat rawatib bu? Sunnah yang menyertai sholat wajib. Nabi itu qabliyah ba'diyah sukanya di rumah. Ya, sikit dalam riwayat itu Nabi kalau sholat rawatib di masjid. Ternyata hikmah yang ditangkap agar kita bisa seimbang. Sama ketika di rumah menjaga nggak ada pandangan manusia, ketika di masjid banyak orang mata memandang, kita tetap sama. Nah, untuk menjaga keseimbangan ini, maka mari ibu-ibu kita ketika sholat, tahhir qulubana minan nifaq. Jangan sampai sholat kita seperti sholatnya orang munafik. Bukan cari redonya Allah, bukan lillahi ta'ala, bukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati bil alamin, tapi malah untuk yang lain. Maka kita rugi dunia akhirat. Yang ketiga, cirinya orang munafik, ternyata ketika selesai sholat nggak ada zikir. Zikir Pak Ustaz, tapi sebentar, sikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lari. Sibuk Pak Ustaz, meskipun sibuk jangan lupakan boleh nggak bu kita zikir sambil jalan, sambil duduk, sambil tidur? Ngigol lah jadinya. Baring, kalau sambil tidur dianggapnya ibunya ngigo kah ibunya? Bagus Pak Ustadz ngigonya zikir ya, daripada ngigonya nggak tentu rudu kan? Ya boleh. Aktivitas zikir ini insya Allah lebih leluasa. Kalau ibu super sibuk ada kegiatan, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak apa-apa sambil jalan, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Tasbih, subhanallah, subhanallah. Yang sempurna berapa kali bu? Minimalnya berapa kali bu? 10. Minimalnya 10. Kata baginda Nabi dalam riwayat Tirmidzi, kalau nggak mampu 33, adalah tasbihnya subhanallah, 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 10. Alhamdulillahnya 10. Takbirnya, tapi jangan jadi itu. Berarti kalau kebiasaan kita cari yang nanti masuk zikirnya sikit ini. Ya, maka ibu-ibu sekalian, maka rugi orang kalau nggak banyak berzikir. Sebab zikir ini luar biasa. Oleh karena ini ciri yang pertama kita mohon kepada Allah agar hati kita dibebaskan dari apa ibu-ibu? Sifat kemunafikan. Saya suka sering singkat ini ayat, cirinya orang munafik itu SMRL. Apa bu? SM, sholatnya males, riya, lupa. Lupa maksudnya apa? Lupa zikir. Ya. Nah, ini yang perlu kita obati, insya Allah. Ibu-ibu suka zikir nggak nih bu? Ya, insya Allah lah. Kalau ibu-ibu sih saya yakin insya Allah zikirnya paling panjang ya. Insya Allah harus begitu kita. Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah tahhir qulubana minan
nifaq. Yang kedua, kita mohon kepada Allah agar apa? Walisanana, lisan kami ya Allah, minal kadzib, daripada dusta, bohong. Ya, ibu-ibu, lidah ini nggak bertulang kata orang, ya, sehingga mudah terpeleset. Karena nggak bertulangnya itu mudah terpeleset. Tapi ternyata surga dan neraka kita, ternyata kata baginda Nabi, letaknya di mana? Lisan. Ya, lidahmu, surgamu maupun nerakamu. Ya, subhanallah. Makanya kita mohon agar diberikan apa? Kejujuran. Berat Bapak Ibu sekarang di akhir zaman. Ya, kalau jujur hancur kau nih. Udahlah, gak usah jujur-jujur. Ini yang sering kali kita dengar itu bikin kita, dorong kita gak boleh jujur. Sebab kalau jujur kita ini akan binasa. Ya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan oleh Allah kejujuran. Dan Allah mengkaitkan jujurnya hati tergantung lurusnya lisan. Lisan lurus, hatinya lurus. Lisan bengkok, hatinya bengkok. Maka pertahankan walaupun berat. Ya, walaupun berat. Ibu-ibu sekalian, insya Allah walaupun kita ini ada risiko ya dalam pandangan zohir kita, belum tentu. Kita dapat cerita Imam Syafi'i kecil, ibu-ibu. Beliau itu sudah dipesankan oleh sang ibunda, nanti pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya jaga lisanmu tetap jujur. Dikasih itu ongkos ketika beliau pergi ke pesantren berguru kepada Imam Malik. Di tengah jalan dirampok, ibu-ibu. Di tengah jalan dirampok. Tiba-tiba sang perampok mengatakan, kau punya uang? Punya. Di mana kau letakkan? Di sisi bajuku ini. Semuanya jujur, apa adanya. Polos beliau. Ya nih. Lalu kemudian bengong itu perampoknya. Bengong, kenapa kau jujur? Nanti uangmu hilang. Gak apa-apa. Ya nih. Sebab ibuku sudah berpesan, apapun yang terjadi, jangan bohong. Ternyata tobat perampok itu, ibu. Malu sama Imam Syafi'i. Kiranya akan membuat beliau rugi, hancur. Bahkan orang yang merampok jadi taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah mari kita jaga lisan, kita pertahankan. Termasuk kepada suami ke Pak Ustadz. Iyalah Bu. Ya. Hah? Iya ke? Tetap jujur? Apa adanya? Abang ini udah Masya Allah kulit keriput, udah tua bangka, udah mau mati, masih jak berulah. Gitu gak Bu? Berarti boleh bohong gak Bu untuk suami? Bu? Bu, kalau saya bilang sama istri saya, aduh Masya Allah Adinda sayang, cantik jelita, bidadari dari langit, Masya Allah. Padahal udah umur 50 tahun lebih. Boleh nggak Bu bohong gitu Bu? Boleh. Ini kalau ada manfaatnya Bu ya. Kalau ada manfaatnya, ya. Ini kecuali ada pengecualian. Nah ini pengecualian tapi jangan dijadikan sebagai apa? Sebagai yang pegangan ya, yang utama. Yang ketiga kata Nabi, kita mohon agar mata kita wa a'yunana, mataku ya Allah, minal khiyanah, daripada khianat. Apa itu mata yang khianat, ibu-ibu? Ya. Mata yang khianat itu curi pandang. Curi pandang ini biasanya bapak-bapak ini ya. Curi pandang. Aduh, bahaya nih. Itu curi pandang. Memang maknanya begitu, Bu. Biar ibu paham, saya praktekkan kan. Curi pandang itu begitu. Yang nggak boleh ditengok, tapi dia curi-curi. Dia curi-curi. Itu namanya mata yang berkhianat. Yang curi pandang nggak boleh. Apalagi yang benar-benar kita pandang. Tapi kalau terpandang, beda nggak Bu? Sengaja mandang dengan terpandang, sama tuh beda?
Beda ke? Kalau terpandang maknanya apa, Bu? Nggak sengaja. Boleh? Tapi cuma pandangan ini pandangan pertama itu yang bahaya itu, Bu, biasanya. Biasanya cinta pertama itu yang ya, tapi itu rezeki kata Nabi. Insya Allah kalau pandangan pertama asal jangan diteruskan. Nah, ternyata mata kita ini menjadi busur-busur setan. Kenapa Pak Ustadz kita kok susah khusyuk? Kata Nabi bahwasanya susahnya khusyuk dalam hati karena mata kita yang suka mencuri. Sikit-sikit, sit, semuanya kita pandang. Jadi di sini, Bu, ketika kita sholat Allahu Akbar, langsunglah banyak filmnya diputar itu. Ya, dalam hati kita. Maka yang bisa menjaga pandangan, Allah akan percikkan kekhusyuan di dalam hati ketika sholat. Ketenangan ketika dia berdoa. Ya, insya Allah kebaikan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 sama-sama. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa lisanana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Mudah-mudahan doanya berkah, dapat kita amalkan, menjadi kunci kebahagiaan dunia akhirat kita insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya berikan kesempatan ibu-ibu, kalau nggak ada waktu kesempatan nanti ibu marah ya. Tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.